Tetapi tidak usah khawatir, kita masih menggelontorkan semua, ada beberapa program terhadap kepada wilayah Bapak Ibu semua. Jadi tidak usah khawatir, masih ada walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalkan di tahun sebelumnya kami punya misi-misi bahwa akan melaksanakan program senilai 100 juta per RT. Tetapi karena ada kondisi yang secara serentak terjadi di Indonesia, kita melaksanakan tidak sesuai dengan capaian 100 juta. Tetapi masih ada. Untuk teknisnya nanti kita tanyakan ke Bapeda, tetapi tidak usah khawatir. Sebanyak 976 rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW sekota Kendari masa bakti 2026-2030 dikukuhkan pada Rabu 7 Januari pagi sekira pukul 8.13 WITA. Berlangsung di lapangan upacara kantor Balai Kota Kendari, Jalan Abdullah Silondai, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pantauan Tribun Ultra.com, ratusan ketua RT dan RW terpilih yang diambil janjinya mengenakan kemeja putih dengan bawahan berwarna hitam. Seragam itu dipadukan dengan dasi merah dan hijab berwarna senada bagi perempuan, sementara laki-laki mengenakan peci atau songkok. Mereka berbaris berdasarkan kecamatannya yang berjumlah 11 yakni Baruga, Huawua, Kadia, Puwatu, Kambu, Wasia, Kendari, Kendari Barat, Abeli, Nambo, dan Mandonga. Dari 976 ketua RT dan RW terpilih sekota Kendari, 736 orang diantaranya adalah ketua RT, sedangkan 240 orang sisanya adalah ketua RW. Menurut data dari bagian pemerintah Sekretariat Daerah atau Setda Kendari, total rukun tetangga adalah 1060 RT dan rukun warga sebanyak 339 RW. Per tahun 2025 ada 976 ketua RT dan RW yang masa jabatannya habis sehingga dilaksanakan pemilihan serentak pada Desember 2025 lalu. Sementara sisanya yakni ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga belum selesai masa baktinya. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dalam sambutannya mengatakan ada 5 tugas utama ketua RT dan RW. 5 tugas tersebut yakni memberikan pelayanan publik serta memenuhi kebutuhan warga di wilayahnya, melakukan pendataan, pengecekan dan pengawasan terhadap warga untuk dikoordinasikan dengan lurah, menjaga kebersihan serta menata lingkungan agar tetap bersih dan nyaman terutama dari sampah, memantau aktivitas masyarakat guna memastikan ketertiban dan keamanan lingkungan, terakhir mengidentifikasi serta melaporkan tempat usaha di wilayahnya yang belum terdata pemerintah kota. Harapan kita RT dan RW ini menjadi ujung tombak kita di wilayah masing-masing, katanya saat diwawancarai wartawan. Program 100 juta rupiah per RT di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara bakal direalisasikan pada 2026. Program ini merupakan janji politik pasangan wali kota dan wakil wali kota Kendari Siska Karina Imran Sudirman. Usai penyerahan surat keputusan kepada ketua RT dan RW terpilih di lapangan upacara kantor Balai Kota Kendari, Siska berterus terang soal kondisi finansial pemerintah kota. Politisi Partai Nasdem ini menyampaikan pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah atau TKD tahun ini. Secara keseluruhan di Indonesia terjadi pengurangan TKD dari pemerintah pusat, ujar dia. Pada tahun 2025, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Kendari senilai 1,6 triliun rupiah. Namun karena adanya pemotongan dari pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, total APBD 2026 adalah 1,3 triliun rupiah. Adapun dana TKD Kendari pada tahun anggaran 2025 sebesar 1,5 triliun, sedangkan untuk 2026 menjadi 700-an miliar rupiah. Dana transfer ke daerah itu kurang lebih 700 miliar rupiah sekian. Enggak sampai 800 miliar, jelas Siska. Lebih lanjut, dia menjabarkan anggaran 700 miliar rupiah itu dialokasikan untuk gaji ASN, imam masjid hingga RT dan RW. Meski demikian, mantan
Wakil Wali Kota Kendari periode 2020 hingga 2022 itu bersyukur daerah masih memiliki pendapatan asli daerah atau PAD sebagai penopang keuangan. Dia berharap seluruh RT dan RW sekota Kendari dapat memaklumi kondisi tersebut, tetap menjaga kekompakan serta bekerja dengan penuh keikhlasan. Jangan khawatir, kita masih menggelontorkan beberapa program kepada wilayah Bapak Ibu semua. Jangan khawatir walaupun tidak sesuai ekspektasi. Tutup. Secara keseluruhan di seluruh Indonesia terjadi pengurangan TKD dari pemerintah pusat, yaitu melalui Kementerian Keuangan yang sebelumnya total APBD kita itu kurang lebih 1,6 atau hampir 1,6 sekian. Karena berkurangnya transfer keuangan daerah otomatis juga berkurang. Jadi tetapi itu tidak menurunkan semangat buat kita di Kota Kendari, terutama tadi saya sampaikan di RT RW bahwa jangan karena ada pengurangan itu lantas semangat dan kinerja kita dalam melayani masyarakat itu berkurang gitu. Maka kita tunjukkan kinerja kita, siapa tahu barangkali pemerintah pusat dapat melihat kondisi bahwa di lapangan seperti apa, bisa jadi dikembalikan seperti sedia kala. 1,6 triliun, sorry, 1,6 triliun. Enggak, transfer daerah itu kurang lebih berapa? 700 sekian, hampir 800 lah. 800 miliar, 800 miliaran, tetapi itu semua di situ, mulai gaji pegawai. Gaji pegawai kita itu sudah 47%. Jadi udah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya 30% saja. Tetapi saking banyaknya pegawai di Kota Kendari ini yang kisarannya 7.000 sekian, sehingga alokasi dari pusat itu memang melebihi. Dan juga kita ada gaji imam masjid, ada gaji RT RW, ada TPP, dan itu tidak cukup. Makanya tadi saya tekankan untuk kita menggali potensi-potensi daerah kita, supaya peningkatan PAD secara sirkular dapat melebihi dari yang lalu-lalu. Karena kita patut syukuri di Kendari ini masih ada PAD. Bagaimana di daerah lain yang tidak memiliki PAD? Seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.